Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah materinya untuk pelajaran prakarya. Materi hari ini adalah pengenalan limbah organik. Jadi limbah yang berasal dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup menghasilkan limbah. Jadi semua makhluk hidup itu menghasilkan limbah. Limbah bisa berupa sampah, sisa makanan maupun jasad makhluk itu sendiri setelah mati. Limbah yang berasal dari makhluk hidup disebut dengan limbah organik. Jadi limbah organik ini asalnya dari sisa-sisa makanan atau hewan atau daun-daun kering, pokoknya makhluk hidup yang ada di sekitar kita, termasuk dari tumbuh-tumbuhan juga, termasuk makhluk hidup juga ya. Lalu contoh limbah organik yang saya sebutkan barusan, yaitu adalah sisa makanan, sayuran dan buah-buahan, daun kering, rumput, potongan kayu, atau kotoran. Jadi pada umumnya limbah organik ini berasal dari rumah, hotel, restoran, dan pertanian juga. Di rumah, hotel, dan restoran, makanan sisa, makanan basi atau sisa makanan seperti kulit bawang, tangkai, cabai, dan sampah-sampah yang lain, tapi yang berasal dari tumbuhan atau hewan, itu yang disebut sampah organik. Ini di rumah atau di hotel atau di restoran ya. Dan sementara kalau di sawah atau di pertanian dan di alam terbuka itu juga memungkinkan ada limbah organik dan pasti. Dan sisa-sisanya bisa jadi contohnya itu seperti ada tanaman, kayu maupun bangkai hewan. Itu bisa disebut juga dengan limbah organik juga. Di peternakan itu bisa juga dapat atau terdapat limbah organik, di antaranya yang dihasilkan dari kotoran ternak atau hewan ternak atau bulunya, seperti bulunya sapi ya, kambing, biasanya bulunya kambing kan bisa dijadikan untuk wool. Nah itu kan disebut sampah organik juga, atau bulunya ayam ini nanti bisa diolah. Dari sampah organik yang dari hewan ini kebanyakan bisa diolah, termasuk susu sih ya, kalau dikatakan sampah ya bukan juga ya, cuman tapi di sini disebutkan susu itu termasuk limbah organik. Kulit juga termasuk limbah organik, dan segala sesuatu yang berasal dari hewan merupakan limbah organik juga. Kemudian penguraian sampah organiknya. Penguraian sampah organik ini biasanya mengandung air, ya, serat, senyawa organik kompleks. Ya. Ada limbah organik yang kandungan airnya tinggi, ya, seperti sayur, buah, atau kotoran. Itu kandungan airnya tinggi. Namun ada juga limbah organik yang kandungan airnya sedikit, seperti sayur, atau kandungan air sedikit itu daun kering, ranting pohon, dan kertas kain. Jadi daun kering juga itu kandungan airnya itu sedikit, seperti itu. Ranting pohon ya juga pasti, tapi ada ranting pohon yang agak-agak basah ya, entah itu pohon apa. Yang pernah saya tahu itu ada juga, tidak semua pohon itu kering. Kalau kertas pasti masuk dalam limbah organik yang kandungan airnya sedikit atau kering. Kain ya juga kain juga. Dan limbah organik akan terurai atau terdegradasi oleh alam. Ada yang membusuk dengan cepat dan membusuk dengan lama. Tuh, karena limbah organik juga nggak akan tahan ya, nanti bisa mengering kalau dibiarkan terlalu lama atau membusuk. Dan limbah organik akan terurai atau diurai atau dibusukkan oleh mikroorganisme atau mikroba dalam makhluk yang berukuran sangat kecil. Pasti kalian sudah tahu juga mikroba itu apa. Di pelajaran IPA itu sudah sering dijelaskan, kalian sudah hafal juga. Dan mikroorganisme tersebut memproses hasil reduksi senyawa organik untuk menjadi makanan mereka.
Jadi makanannya mikroba ya seperti itu, limbah organik. Ya mungkin pembelajarannya hanya sampai di sini. Kita akan lanjutkan minggu depan.